warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya kabarnya baik ya. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk mengambil berkahnya pada pembelajaran kita. Semoga benar dan juga semoga agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Nah, yang mana Bapak akan memilih satu orang laki-laki untuk memimpin doa pada hari ini. Nah, dipersilahkan kepada yang duduk paling belakang. Ayo, Reja, silakan Reja mimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa pada pagi ini sebelum mulai pembelajaran. Selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Barangkali ada yang tidak hadir. Yang pertama adalah Ahmad, ya, Dani, ya, Desi, ya. Yang terakhir Fikri. Oh ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih kita pada hari ini belajar tentang apa? Ya benar, kita hari ini belajar tentang ananiyah, putus asa, gadab, dan juga tamak. Nah, yang empat ini apakah ada yang tahu sudah maknanya? Belum tahu ya, karena belum kita pelajari ya di kelas 8 ini dan di bab 3. Kemarin kita telah belajar pada bab 1 dan 2, yang mana tentang akidah dan juga tentang sifat-sifat wajib dan mustahil dan jaiz. Dan yang bab 3 ini adalah tentang yang sifat yang perlu kita hindari, yaitu sifat ananiyah, putus asa, gadab, dan tamak, agar kalian paham dan juga dapat menghindari sifat-sifat tersebut. Silahkan dibuka buku paketnya masing-masing, yaitu pada bab 3 halaman 35. Yang pertama yaitu sifat ananiyah. Nah, ananiyah ini disebut juga sifat egois atau lebih ke aku-akuan. Nah, sifat egois ini tidak mau menghargai kawannya, hanya mementingkan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Nah, perilaku ini perlu kita hindari karena ini juga termasuk sifatnya iblis. Nah, sifat iblis itu adalah keaku-akuan itu. Karena sifat itulah iblis diusir dari surga oleh Allah. Nah, karena sifatnya itu dari sifatnya yang tinggi terus direndahkan oleh Allah. Karena sifat ananiyah ini melekat pada diri iblis. Nah, jadi Allah tidak suka dengan sifat ananiyah. Nah, adapun dampak sifat ananiyah ini yaitu menimbulkan kekecewaan pada orang lain karena orang lain merasa tidak dihargai. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan karena orang-orang tuh merasa tidak berani untuk mendekat dengannya. Kalau mau bergaul pasti orang tidak leluasa dengan dia karena dia itu tidak menghargai kita. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya yang paling benar. Jika ada yang benar, dia merasa dialah yang paling benar. Orang lain itu salah. Yang kedelapan, berdosa. Nah, itu adalah dampak dari sifat ananiyah. Yang kedua yaitu sifat putus asa. Sifat putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan tidak bisa mencapai hal tersebut. Sifat putus asa ini biasanya disertai dengan sifat yang suka menyerah.
Nah, jika dia menyerah, maka dia adalah putus asa dan tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang dia inginkan tadi karena telah gagal. Dia merasa tidak memiliki harapan lagi untuk berhasil untuk mencapai keinginannya tersebut. Dampak dari putus asa ini adalah tidak berani berbuat dan khawatir apabila yang dilakukan itu gagal lagi. Nah, itu. Yang ketiga adalah gadab. Gadab berarti pemarah atau marah. Gadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Nah, bahkan seseorang ada bertanya kepada Rasulullah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa pesan-pesan atau nasihat berikan kepadaku?" Nah, lalu Rasulullah berkata, "La gadab." Apa itu artinya? Yaitu jangan menjadi orang pemarah. Nah, lalu orang tadi bertanya lagi, apa lagi Rasulullah selain itu? Beliau berkata lagi, la gadab, jangan bersifat gadab atau pemarah. Sampai Rasulullah memberikan penekanan tentang larangan bersifat gadab atau pemarah. Karena pemarah ini adalah sifat juga yang menimbulkan orang lain menjauhi kita karena kita bersifat pemarah. Yang keempat yaitu tamak. Secara bahasa tamak adalah rakus. Sedang menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia, harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap dunia, menyebabkan manusia menjadi hina. Tamak ini juga tidak bersyukur apabila selalu dia merasa sedikit. Tamak itu juga menyebabkan sulit bersedekah. Dia merasa kekurangan terus. Nah, diberi orang 1.000 dia merasa kurang, diberi orang 10.000 masih kurang. Lalu dia karena dia sangat mencintai akan dunia. Nah, sifat tamak ini menjerumuskan ke dalam bahaya, yaitu bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya akan mengabdi kepada makhluk. Dia ingin dilihat oleh makhluk, dia punya uang banyak, dia punya mobil banyak, punya kendaraan banyak, punya perhiasan banyak. Pokoknya dia merasa kurang. Punya mobil 1 ingin 2, punya mobil 2 ingin 3. Nah, karena dia terlalu berlebih-lebihan cinta kepada dunia tanpa memikirkan akhirat. Bayangkan apabila kita menghindari sifat ini, pasti kita akan selalu menyelipkan harta kita untuk bersedekah, karena kita mengambil pahalanya dari dari menghindari sifat tamak ini. Pasti kita akan selalu berbuat baik, rajin bersedekah, misalnya tidak pelit, sering berbagi kepada anak yatim dan juga orang yang membutuhkan. Nah, alhamdulillah setelah selesai pembahasan yang terakhir yaitu tentang tamak. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan nih. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang tidak paham atau kurang paham? Silahkan tanyakan kepada Bapak. Iya, Reja yang bertanya ya. Reja, silahkan Reja yang bertanya. Oh iya. Jadi pertanyaan Reja, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat gadab atau pemarah tadi? Gimana caranya ya, Jak, supaya kita selalu ramah, tidak pemarah dengan orang? Satu tips dari Bapak, sifat pemarah ini
agar dapat kita hindari, yaitu dengan cara kita selalu menahan amarah kita. Misalnya kita ingin marah, anggap aja misalnya kita sendal kita aja yang paling kecil ya, masalahnya hal sepele, sendal kita diinjak teman. Nah, jangan langsung kita marahi, mungkin dia tidak sengaja. Berpikiran positif aja kita terhadap orang agar kita tidak terpancing emosi kita untuk marah terhadap orang tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah berpikir positif. Apabila kita disakiti oleh orang, mungkin kita dulu pernah menyakiti orang. Apabila kita dimarahi orang, jangan balas dengan dengan dimarahi balik, jangan dimarahi balik. Nah, mungkin kita dulu pernah memarahi orang, jadi itu adalah karma bagi kita. Ambil hikmahnya, mungkin itu suatu pembelajaran buat kita agar kita lebih sabar, agar kita lebih tabah lagi. Nah, mungkin itu jawaban dari Bapak ya Reja. Semoga dapat dipahami. Nah, Bapak ada satu permainan untuk siswa Bapak. Nah, ini ada kertas. Nah, kertasnya ini ada 4 kertas. Nah, sesuai dengan jumlah siswa Bapak ya, ada 8 orang, yang mana nanti satu kertas ini bagi 2 ya, disobek aja. 8 orang. Jadi 8 orang, satu kertas 1 orang. Nah, jadi nanti silahkan kalian buat satu pertanyaan pada kertas ini, 1 aja ya, jangan lebih, karena kita perlu waktu yang sangat cepat ya. Cepat-cepat aja, silahkan dibagi. Nah, silahkan tulis 1 pertanyaan aja ya. Nah, di kertas itu nanti dibagi-bagi untuk temannya yang ke belakang dibagi juga satu-satu. Yang tuh ya itu dirobek ya, dirobek aja, dirobek menjadi 2 agar berbagi dengan temannya. Apakah sudah menulis pertanyaannya? Ya sudah. Coba angkat satu kertasnya. Gini, kayak gini ya. Ya, sepertinya sudah selesai ya. Nah, silahkan diserahkan kepada teman di sebelahnya. Ayo, serahkan kepada teman sebelahnya. Ya, Bapak minta Sophie jawab pertanyaan dari Reja. Di kertasnya itu ya, di kertasnya itu dijawab. Ya, dia plus untuk Sophie telah menjawab pertanyaan dari Reja. Nah, ya alhamdulillah, sepertinya jam pelajaran kita sudah habis ya. Silahkan dirapikan tempat duduknya dan juga alat-alat tulisnya, silahkan dirapikan, dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Bapak tidak ada tugas ya, tidak ada tugas rumah, pekerjaan rumah. Nah, tapi Bapak tugasnya itu adalah agar kalian memahami yang tadi aja, mengulang-ulang pembelajaran kita pada hari ini. Pada bab 3 dibaca-baca kembali, barangkali ada nanti lupa, habis pulang dari sini hilang ilmunya, tidak boleh, nanti tidak dapat kita amalkan pada sifat-sifat yang 4 tadi yang patut kita hindari. Ya, sepertinya sudah ya, sudah siap untuk pulang. Sudah siap, rapi, telah rapi dah meja-mejanya, bangkunya, tasnya sudah di belakang masing-masing ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan 1 orang laki-laki pimpin doa. Ya, silahkan Reja, pimpin doanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.